karakteristik lapisan atmosfer bumi, serta unsur-unsur cuaca dan iklim. Sebelum kita mulai, perkenalkan nama saya Diah Ayu Kusumawati dari Prodi Pendidikan Geografi Angkatan 2020. Pengertian atmosfer. Atmosfer berasal dari bahasa Yunani. Atmos artinya uap dan skleira artinya bola. Maka atmosfer dapat diartikan sebagai selubung uap yang menyelimuti bumi. Atmosfer secara umum adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Keadaan atmosfer pada suatu saat dan wilayah yang sempit dinamakan cuaca, yang dipelajari secara khusus oleh ilmu meteorologi. Sedangkan rata-rata dari cuaca dalam periode yang panjang disebut iklim, yang dipelajari secara oleh ilmu klimatologi. Sifat-sifat atmosfer. Atmosfer memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak dapat dirasakan kecuali dalam bentuk angin. Yang kedua, dinamis dan elastis, sehingga dapat mengembang dan berkerut, serta dapat bergerak dan berpindah. Ketiga, transparan terhadap beberapa bentuk radiasi. Yang keempat, mempunyai massa sehingga menimbulkan tekanan. Posisi atmosfer. Bumi diselubungi oleh lapisan udara yang terdiri dari berbagai unsur, gas, debu, dan air. Unsur-unsur gas yang menyusun atmosfer terutama adalah unsur nitrogen dan oksigen. Jumlah berat seluruh atmosfer diperkirakan 5,6 dikali 1014 ton. Setengah dari berat tersebut berada di bawah ketinggian 6.000 meter dari permukaan bumi dan kurang lebih 80% berada pada lapisan troposfer. Hal ini disebabkan oleh adanya gaya gravitasi bumi. Selanjutnya adalah komposisi dan jumlah gas penyusun atmosfer. Yang pertama adalah nitrogen sebanyak 78,8%, dilanjut dengan oksigen 20,95%. Selanjutnya diikuti dengan argon, karbon dioksida, neon, helium, ozon, hidrogen, kripton, metana, dan xenon. Nitrogen jumlahnya paling banyak, meliputi 78%. Nitrogen tidak langsung bergabung dengan unsur lain, tetapi merupakan bagian dari senyawa organik. Oksigen sangat penting bagi kehidupan, yaitu untuk mengubah zat makanan menjadi energi hidup. Selanjutnya adalah karbon dioksida yang menyebabkan efek rumah kaca atau greenhouse. Dengan demikian, kenaikan konsentrasi di dalam atmosfer akan menyebabkan kenaikan suhu di bumi. Selanjutnya ozon, gas yang aktif dan merupakan bentuk lain dari oksigen. Gas ini terdapat pada ketinggian antara 20 hingga 30 km. Ozon dapat menyerap radiasi ultraviolet yang mempunyai energi besar dan berbahaya bagi tubuh manusia. Selanjutnya adalah lapisan atmosfer. Atmosfer tidak terdiri dari satu lapisan, yaitu terdiri dari beberapa lapisan. Salah satu yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Kita bahas satu persatu. Troposfer, lapisan paling dekat dengan bumi, tempat terjadinya fenomena seperti cuaca, angin, hujan, petir, dan pelangi. Ketebalan lapisan di ekuator sekitar 18 km, sedangkan di kutub hanya 8 km. 80% massa atmosfer yang berada di lapisan ini, dan pada lapisan troposfer tempat terjadinya gradien metrik, yaitu penurunan suhu 0,6 derajat Celcius
lapisan inversi atau lapisan di atas lapisan atmosfer yang dingin. Pada lapisan ini terdapat lapisan ini menjadi tempat terbangnya pesawat terbang. Kemudian terdapat lapisan stratopause, yaitu lapisan yang memisahkan antara stratosfer dan mesosfer. Kemudian ada lapisan yang ketiga, yaitu mesosfer. Fungsi dari lapisan mesosfer adalah melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa, tempat terjadinya pembakaran benda-benda luar angkasa seperti meteor. Suhu bagian atas lapisan ini semakin rendah. Pada ketinggian 80 km, suhunya mencapai minus 90 derajat Celcius. Lapisan yang paling dingin terdapat pada lapisan mesopause, yaitu lapisan antara mesosfer dan troposfer. Lapisan troposfer, tempat terjadinya ionisasi sebagian dari atom udara, dan di dalam lapisan troposfer terdapat lapisan ionosfer. Terjadinya ionisasi seluruh atom udara. Pada lapisan tempat terjadinya pemantulan gelombang radio terdapat 3 lapisan, yaitu lapisan udara E, Canil, dan Hebasit. Lapisan F terjadi pemantulan panjang sampai pendek, gelombang radio, dan yang ketiga adalah lapisan atom. Dan yang paling luar adalah lapisan eksosfer. Pada lapisan ini terjadi gerakan-gerakan atom yang tidak beraturan. Paling panas di satelit-satelit yang diluncurkan di bumi. Pada lapisan ini disebut juga ruang antar planet. Manfaat atmosfer. Atmosfer memiliki beberapa kegunaan, antara lain sebagai berikut. Perkiraan cuaca jangka pendek atau jangka panjang. Perkiraan cuaca berperan penting untuk bidang pertanian, penerbangan, pelayaran, dan peternakan. Yang kedua, yaitu menyelidiki kemungkinan diadakan hujan batuan. Yang ketiga, mengetahui sebab-sebab gangguan radio, televisi, dan cara-cara meningkatkan hubungan telekomunikasi melalui udara. Tempat menyelidiki kondisi atmosfer disebut dengan stasiun meteorologi atau observatorium meteorologi. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum